Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai Komisi 4 DPR yang membidangi urusan kehutanan dan kelautan bakal segera memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk membahas fenomena ribuan gelondongan kayu yang ikut hanyut dalam bencana banjir parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap untuk menyuntikkan kembali dana BNPB jika dirasa kurang. Diketahui, BNPB kini masih memiliki dana lebih dari 500 miliar rupiah untuk penanganan bencana. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Situasi bencana alam di beberapa daerah Indonesia membuat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak beberapa menteri untuk melakukan taubatan nasuha. Cak Imin menyurati Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam agenda Lokakarya Kepala Sekolah untuk program SMK Go Global sebagaimana disiarkan dalam akun YouTube Kemenko PM RI pada Senin 1 Desember 2025. Taubatan nasuha yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup. Ia menilai bencana alam hidrometeorologi yang memakan korban sangat banyak di kawasan Sumatera. Seharusnya menjadi momentum jajaran seluruh pihak terutama para pejabat untuk berintrospeksi diri. Terdapat dua hal yang ditekankan Cak Imin, yakni pertama, kesalahan manusia sendiri, kedua, perencanaan dan antisipasi yang masih rendah. Selain bencana alam akibat cuaca ekstrim di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Cak Imin mengaku melihat tanda-tanda bencana lainnya yang dapat terjadi di wilayah lain. Cak Imin menyebut kunci dari taubatan nasuha adalah evaluasi total terhadap kebijakan yang ada dari semua aspek. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Cak Imin mengajak semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini. Di momen tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu menyebut sejumlah menteri yang menurutnya punya kaitan dengan persoalan bencana yang terjadi sekarang ini. Di sisi lain, total jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera itu mencapai 604 orang per Senin 1 Desember 2025. Rinciannya, 151 korban meninggal di Aceh,
165 korban jiwa di Sumatera Barat, dan 283 di Sumatera Utara. Sedangkan total jumlah korban hilang sebanyak 464 jiwa, korban luka 2.600 jiwa, dan yang terdampak 1,5 juta. Adapun sebanyak lebih dari 570.000 warga mengungsi akibat bencana ini. BNPB juga mencatat 50 kabupaten terdampak dengan 3.500 unit rumah rusak berat, 4.100 unit rusak sedang, dan 2.500 rumah rusak ringan. Sedangkan ada 282 fasilitas pendidikan yang rusak dan 271 jembatan yang rusak. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa anggaran untuk penanganan bencana Sumatera dan Aceh sudah tersedia. Ia menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih memiliki dana lebih dari 500 miliar rupiah. Bahkan Purbaya memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN siap untuk kembali menyuntikkan dana BNPB jika dirasa kurang. Namun, ia belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan ditambahkan untuk BNPB. Terkait besaran angka dapat disesuaikan dengan permintaan dari lembaga itu sendiri. Bahkan bendahara negara itu berkelakar bahwa Kementerian Keuangan sendiri siap mengalokasikan anggaran kepada BNPB. Terlebih, instansi yang dipimpinnya memiliki banyak uang alias kaya. Kendati begitu, Purbaya menyampaikan bahwa nantinya anggaran tambahan untuk BNPB akan diambil dari pos darurat bencana. Akan tetapi dia menyebut untuk bisa mencairkan uang itu dapat dilakukan jika ada pengajuan atau permintaan dari BNPB secara langsung. Tak hanya soal penanganan saat bencana, Purbaya juga memastikan anggaran pemerintah untuk rehabilitasi pasca bencana di Sumatera dan Aceh pun telah siap. Bahkan ia memastikan uangnya cukup untuk mendanainya. Sementara itu jumlah korban akibat banjir dan longsor di Sumatera kembali meningkat. BNPB melaporkan sebanyak 593 orang meninggal dunia dan 468 lainnya masih hilang per pembaruan data pada Senin 1 Desember 2025. Pembaruan tersebut disampaikan langsung oleh Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Pusdatin BNPB yang terus memutakhirkan informasi dari daerah terdampak.
Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa angka tersebut merupakan data terbaru. Selain korban jiwa, BNPB mencatat sedikitnya 2.600 warga mengalami luka-luka dan total penduduk terdampak mencapai 1,5 juta jiwa. Hingga kini, sebanyak 578.000 orang masih berada di lokasi pengungsian. Komisi 4 DPR RI yang memidangi urusan kehutanan dan kelautan bakal segera memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas fenomena ribuan gelondongan kayu yang ikut hanyut dalam bencana banjir parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat tersebut pada Kamis 4 Desember 2025 mendatang. Politikus PDIP itu memahami logika publik terkait keberadaan ribuan kayu yang telah dipotong tersebut. Dia pun mengamini ada sesuatu di hulu dalam tragedi banjir besar di Sumatera dan Aceh. Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi evaluasi, sebab bukan tidak mungkin bencana serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Meski begitu, Alex mengaku enggan berpolemik soal usulan agar banjir dan longsor di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan. Sebuah video memperlihatkan tumpukan ribuan potongan kayu memenuhi pantai Parkit di Kota Padang, Sumatera Barat setelah banjir bandang terjadi di wilayah tersebut. Dalam video yang diunggah di Instagram, terlihat tumpukan kayu itu memenuhi area muara dan bibir pantai Parkit pada Jumat 28 November 2025. Masih dalam video itu, terlihat air pantai tampak berwarna kecoklatan. Selain tumpukan kayu, berbagai sampah juga terlihat menumpuk di lokasi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyebut banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah sebagai tsunami kedua bagi Aceh. Ia mengatakan skala kerusakan sangat besar, bahkan beberapa kampung hilang tersapu arus tanpa meninggalkan jejak. Menurut Mualem, sedikitnya 4 kampung di Sawang dan Jambo Aye yang berada di Aceh Utara. Serta Pesangan di Biren lenyap akibat terpaan banjir bandang dan longsor. Hal tersebut disampaikan Muzakir Manaf saat memimpin apel tim recovery bencana di Lanut Sultan Iskandar Muda Sabtu 29 November. Ia menekankan bahwa penanganan bencana di 18 kabupaten kota harus dilakukan cepat dan tepat. Pembukaan akses darat menjadi prioritas agar bantuan bisa segera menjangkau warga, terutama mereka yang terisolasi. Hingga Senin 1 Desember, bantuan logistik mulai menjangkau kawasan yang sebelumnya terputus. Seperti Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Namun distribusi masih terbatas karena akses darat belum sepenuhnya pulih dan beberapa lokasi hanya bisa dicapai melalui jalur udara. Pemerintah juga mempercepat pembangunan jembatan Baile di ruas Biren Aceh Utara agar jalur darat dapat kembali digunakan. Data sementara mencatat 102 korban meninggal dan 116 orang masih hilang akibat banjir dan longsor hingga Minggu 30 November. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu terkait banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Saat meninjau Batang Toru pada Minggu 30 November sore, Suharyanto menyampaikan rasa sedih mendalam melihat rumah warga dan fasilitas umum rusak akibat banjir bandang yang disertai gelondongan kayu besar pada Selasa 25 November lalu. Kondisi ini disebutnya jauh lebih parah dari dugaan awal. Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan di hadapan awak media ketika meninjau desa Aek Garoga, salah satu titik kerusakan terparah. Melihat skala bencana, pemerintah menyiapkan penanganan khusus serta pengerahan kekuatan penuh untuk membantu warga terdampak. BNPB juga telah membuka posko bantuan di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, serta menyiagakan helikopter dan pesawat. Guna mempercepat distribusi logistik ke Batang Toru, terutama wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Tapanuli Utara relatif tidak terlalu, kecuali yang Adian Koting itu ada pengungsi 600 kakak juga sudah kami bantu ya. Kemudian seperti Langkat kemarin diberitakan juga kami sudah komunikasi dengan bupatinya, Hubang Hasildutan, Mandailing Natal, relatif semuanya lebih terkendali meskipun semuanya terjadi bencana juga. Tapi kalau perbandingan tingkat keparahannya seperti itu. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marhanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Sebelumnya, pada Jumat 28 November, Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial yang menggambarkan seolah-olah seluruh wilayah Sumatera mengalami kondisi mencekam. Ia menjelaskan bahwa situasi di banyak daerah sudah membaik, meski beberapa wilayah masih terdampak cukup serius, khususnya Tapanuli Tengah. Menurut BNPB, rangkaian banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat penanganan provinsi sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Meski begitu, pemerintah pusat memastikan dukungan besar-besaran tetap diberikan. Sampai saat ini, korban meninggal akibat banjir bandang Batang Toru mencapai 40 orang. 7 diantaranya belum teridentifikasi dan telah dimakamkan secara massal. TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang atau KRI dari Jakarta untuk mengirim bantuan kemanusiaan kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa pengiriman diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari sebelum bantuan tiba di lokasi terdampak.
Ia menjelaskan hal itu saat melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan skala besar di Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu 30 November 2025. Tiga kapal yang bertolak dari Jakarta yaitu KRI Dr. Suharto 990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk 531 menuju Lok Semawe, dan KRI Semarang 594 menuju Nias. Ketiganya membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, seperti beras, mie instan, air mineral, family kit, selimut, terpal, tenda, popok bayi, pembalut hingga perahu karet. Selain itu, dua KRI lain turut mendukung operasi dari wilayah berbeda, yakni KRI Dr. Rajiman Widyoningrat 992 dari Surabaya menuju Sibolga. Selain itu juga ada KRI Sute di Sena Putra 378 dari Belawan yang bergerak langsung menuju Aceh. Untuk menjangkau wilayah terpencil yang terputus akses darat, TNI Angkatan Laut menyiagakan 5 helikopter, termasuk heli Panther, guna mengirim logistik ke titik-titik yang sulit dijangkau. Ali menyebut Aceh, Sibolga, dan Nias menjadi wilayah yang paling membutuhkan bantuan cepat. Ia juga menambahkan bahwa pasukan marinir telah dikerahkan dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak, termasuk laporan warga yang bertahan di atap rumah di Medan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa bantuan yang dikirim berasal dari BUMD DKI, PMI, Basnas, serta masyarakat Jakarta. Ia menegaskan bahwa Jakarta siap mengirim dukungan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul setelah bencana mereda, ketika masyarakat harus memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemprov DKI memastikan kesiapan memberikan bantuan lanjutan apabila dibutuhkan daerah terdampak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa dirinya merupakan pihak yang memberi persetujuan awal pembangunan Bandara IMIP di Morowali. Saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo. Keputusan itu diambil dalam sebuah lintas kementerian yang ia pimpin sebagai bagian dari fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendukung investasi hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Luhut menjelaskan bahwa fasilitas bandara diberikan karena investor menanamkan modal besar. Untuk mengubah biji nikel menjadi produk bernilai tambah seperti stainless steel hingga bahan baku komponen baterai. Ia menegaskan Bandara IMIP berstatus bandara khusus yang hanya melayani penerbangan domestik. Sehingga tidak memerlukan kehadiran imigrasi atau bea cukai sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Luhut juga menampik anggapan bahwa pemerintah pernah memberi izin operasional internasional untuk bandara tersebut. Lebih jauh, ia menyebut nikel memang penuh tantangan, tetapi mendapat dukungan Presiden Joko Widodo karena kerjasama teknologi dengan Cina dinilai strategis. Bandara IMIP menjadi sorotan publik setelah sejumlah politisi mempertanyakan minimnya keberadaan aparat negara di area bandara tersebut. Termasuk Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang menilai tidak ada otoritas pemerintah seperti bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut. Namun, Kementerian Perhubungan menepis anggapan bahwa bandara itu beroperasi tanpa legalitas. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP telah terdaftar secara resmi dan memiliki izin sebagai bandara khusus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.